I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Terkadang banyak orang merasa iri dengan kehidupan seorang superstar di luar sana. Wah, pasti ingin apa saja akan terpenuhi. Beli barang branded dengan sesuka hati, jalan-jalan ke luar negeri tanpa memikirkan akan menghabiskan berapa nol digit. Cover yang mereka tampakkan untuk kita yang sejatinya manusia biasa telah berhasil. Bahkan, kadang kita yang melihat mereka tidak akan pernah berpikir dan bertanya, apakah menjadi superstar dan dikagumi banyak orang telah menjamin kebahagiaan? Angin laut saat ini tengah sibuk. Sibuk menjadi saksi perdebatan di antara dua insan. Perdebatan yang seakan tidak ada jawabannya. Semuanya sangat sulit bagi mereka berdua. Pria itu mengerang frustasi. Entah gelas yang keberapa telah ia tenggak habis, rambutnya sudah tidak berbentuk, keadaannya benar-benar kacau. Tapi yang paling kacau di sini adalah wanita di sampingnya. Satu tetesan air mata jatuh tanpa permisi. Bukan, wanita itu bukan menangis karena jongkok, tapi wanita itu menangis karena takdir. Takdir seakan tidak berpihak pada mereka berdua. Lagi-lagi keputusan belum juga mereka dapatkan. Titik temu seakan masih kelabu. Tidak hanya menyangkut tentang dua orang saja, tapi banyak pihak akan terkena imbasnya. Jungkook tidak bisa memilih saat ini. John Jungkook, sebuah nama yang tengah mendunia saat ini. Mungkin hampir seperempat penduduk bumi telah mengenalnya. Nama yang dikagumi oleh banyak orang. Nama yang terkenal karena kepiawaiannya menari dan menyanyi. Golden Magne adalah julukannya, julukan spesial untuk pria dengan segudang prestasinya. Banyak kaum hawa mengidamkan pacar, bahkan suami seperti sosok John itu. Tidak sedikit pula yang menjadikan sosoknya sebagai tokoh fiksi dalam cerita-cerita indah yang mereka buat. Ada yang berakhir happy ending, pun sad ending. Namun siapa sangka wanita yang telah berhasil mengalahkan berjuta-juta pesaing itu adalah Ye-en, Hwang Ye-en. Hwang Ye-en, seorang gadis yang berprofesi sebagai staf di salah satu agensi tempat grup besar bernaung saat ini. Grup yang memiliki jumlah 7 member dan John Jungkook salah satunya. Ye-en terpilih menjadi staf untuk mengurus style Jungkook, mulai dari pakaian, sepatu, dan aksesoris saat manggung ataupun di acara-acara tertentu. Karena terlalu sering bersama dan bercanda, keduanya pun semakin dekat. Tidak hanya raga, tapi juga hati. Entah dimulai dari siapa yang menyatakan perasaan lebih dulu, tapi yang jelas mereka saling mencintai, menyayangi, dan tidak ingin jauh sedikit pun satu sama lain. Hingga pada suatu saat, keduanya hanyut terlalu dalam tanpa bisa berhenti. Nafsu dan cinta menyatu, hingga mengantarkan keduanya mencapai puncak nirwana, tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi setelahnya. Setelah malam panas mereka waktu itu, akhirnya apa yang ditakutkan dari keduanya terjadi. Ye-en hamil.
Lalu apa yang akan Jungkook lakukan sekarang? Egois dengan satu hati atau tetap mempertahankan banyak hati di luaran sana? Jungkook tidak ingin menyakiti hati para penggemarnya, tapi dia juga tidak ingin menyakiti hati wanita yang dicintainya. Terlebih saat ini telah muncul satu nyawa yang tidak memiliki dosa apapun. Yeon terperangah dengan ucapan kekasihnya itu. Apa kesalahan janin ini? Bahkan dia tidak meminta untuk dihadirkan dalam perutnya. Semua adalah kesalahan orang dewasa. Lalu kenapa harus dia yang menanggung resikonya? Ucap Jungkook dengan nada yang sedikit naik satu oktav dengan tangannya menunjuk ke arah perut kekasihnya. Wanita itu membentak. Hatinya sakit dengan seluruh perkataan kekasihnya, Aralat, ayah dari janin yang ia kandung. Meskipun Yeon sendiri tidak mengharapkan kehadiran janin tersebut, namun melenyapkan bukanlah pilihan yang ingin dia ambil. Hati seorang ibu tidak akan mungkin tega. Yeon pergi meninggalkan Jungkook yang masih mematung. Akan percuma bicara sepanjang apapun jika keduanya masih sama-sama egois dan tidak dewasa. Gadis itu mulai menggeliat. Mentari menyapanya seakan memerintah untuk segera bangun dan menghadapi kenyataan dunia lagi. Kenapa aku masih hidup, batin Yeon. Saat akan bangkit, terdapat sebuah lengan menahan perutnya dari belakang. Yeon sangat mengenal siapa pemilik lengan itu. Yeon terdiam. Apakah itu artinya Jungkook telah menerima kenyataan tentang keberadaan janin ini? Yeon mulai membalikkan tubuhnya menghadap sang kekasih. Yeon harus memastikan satu hal. Tidak mungkin jika kekasihnya akan mengorbankan itu. Pikiran Yeon mulai menjalar kemana-mana. Jungkook tersenyum lalu memagut bibir Beng itu sebelum sesaat menjelaskan tentang rencana-rencananya. Yeon menundukkan tubuhnya, merasa menyerah dengan keadaan. Jawaban dari member lain pasti tidak akan jauh berbeda seperti jawaban Jungkook semalam. Memangnya siapa yang rela mengorbankan karir hanya demi orang lain? Bukankah lebih baik Yeon pergi dan meninggalkan semuanya, lalu hidup tenang bersama sang buah hati? Hidup jauh tanpa terikat aturan dunia. Wanita itu sangat sadar jika konsekuensi seperti ini adalah hal yang mutlak akan ia jalani. Menjadi kekasih seorang idol terkenal bukanlah hal membahagiakan seperti perkataan banyak orang. Tertekan. Yeon mengangguk. Ada satu hal yang membuatnya lega saat ini.
Jungkook berjanji akan melindungi buah hati mereka. Entah apa yang akan terjadi ke depannya, setidaknya menjamin keselamatan sang buah hati adalah prioritas YN, dan Jungkook mendukungnya. YN mendecak kesal. Di saat genting seperti ini masih saja memikirkan hal kotor seperti itu. YN pun buru-buru pergi ke kamar mandi lalu menutup pintu dengan cepat. Jangan sampai Jungkook menyerangnya pagi ini. Jungkook telah menceritakan semuanya di hadapan para member. YN tidak ikut masuk karena ia tidak diizinkan untuk mengikuti rapat internal tersebut. Meskipun saat ini dialah topik pembicaraan utamanya. Jungkook menunduk, semua adalah kesalahannya. Jika saja malam itu ia lebih berhati-hati, mungkin hal seperti ini tidak terjadi. Raut para member begitu terkejut, ada yang bingung pun marah. Apa yang telah Jungkook lakukan akan membahayakan karir kedepannya. Tidak hanya dia sendiri, tapi juga yang lain, bahkan agensi. Taehyung menggebrak meja lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Dialah di sini orang yang paling marah. Jungkook masih menunduk. Ia sungguh takut dengan respon para Hyung yang lain. Bentakan Taehyung cukup membuatnya gemetar. Selama ini Taehyung adalah salah satu Hyung yang tidak pernah membentaknya. Tapi sekarang... Jaehoop membentak adiknya itu saat perkataan bejat keluar dari mulutnya. Melenyapkan bukanlah pilihan yang benar. Kini semua orang kembali terdiam. Kedua mata Jungkook memerah. Jika ia berkedip sedikit saja, air matanya akan jatuh. Suga memijat pelipisnya. Ia bingung. Di satu sisi tidak tega dengan adiknya itu, tapi di sisi lain masa depan grupnya akan terancam. Kesabaran Jimin mulai habis. Ia tidak ingin karirnya terancam hanya karena kecerobohan orang lain. Sama seperti Taehyung, Jimin keluar dari ruangan itu. Jungkook memanggil lirih ke arah Namjoon. Hanya Namjoon satu-satunya orang yang belum mengeluarkan pendapatnya sama sekali. Namjoon tersenyum ke arah adiknya itu, membuat Jungkook sedikit lega. Begitu juga dengan Suga dan Jaehoop, namun tidak dengan Jin. Pria itu masih dingin. Orang yang selama ini terkenal paling berisik justru menjadi paling dingin. Jungkook takut. Lebih tepatnya, Jungkook merasa sangat bersalah.
Tanpa menjawab panggilan Jungkook, pria itu pulang dengan dingin, hanya mengucapkan satu kalimat pamit. Namjoon mengusap punggung Jungkook, mencoba memberi ketenangan jika semuanya akan baik-baik saja dan jangan khawatir. Di balik jendela, Yeon telah mendengar semuanya. Gadis itu menangis, harapannya tipis. Kedua tangannya terulur mengusap lembut perutnya sendiri. Kini Yeon mengerti tentang kesulitan kekasihnya, hingga ia mewajarkan perkataan Jungkook semalam. Kehadiran bayinya hanya akan mempersulit semuanya. Perlahan kakinya melangkah dengan sendu, meninggalkan gedung itu. Apakah ini yang dikatakan dengan begitu beruntung menjadi kekasih seorang idol? Bahkan hanya sekedar untuk jalan bersama pun tidak bisa. Jungkook memang milik Yeon, tapi selamanya Yeon tidak akan pernah bisa mengumumkan dengan keras kepada dunia tentang hal itu. Panggil lirihnya saat mendapati kekasihnya tengah melamun. Ada 2 gelas teh di sana. Begitu menyadari kedatangan Jungkook, Yeon tersenyum dengan hangat, memeluk Jungkook lalu memberikan segelas teh kesukaan kekasihnya itu. Tangan kanan Yeon terulur mengusap lembut pipi Jungkook. Jungkook bingung dengan sikap kekasihnya. Ingin bercerita tentang kejadian rapat tadi, namun Jungkook bingung harus memulai dari mana. Pasalnya titik terang belum juga ia dapat. Pria John berhamburan dalam pelukan itu. Yeon menahan tangisnya. Yeon berusaha tampil baik-baik saja. Ia tidak ingin beban Jungkook semakin bertambah. Jungkook spontan melepas pelukan Yeon begitu mendengar perkataan yang membuatnya terkejut, sekaligus menyakitkan. Dan inilah keputusan yang akan diambil oleh Yeon. Baginya, menghindar dari Jungkook adalah cara terbaik saat ini. Jika dirinya masih saja di Seoul, lambat laun media akan segera menemukannya. Terlebih, Jungkook memiliki fans penguntit yang jumlahnya tidak sedikit. Yeon tidak ingin menghancurkan karir kekasihnya, sekaligus teman-temannya itu. Dengan berat hati, Jungkook mengangguk. Mungkin inilah cara terbaik saat ini. Jungkook tidak memiliki pilihan lagi. Keduanya pun berciuman dengan air mata yang mengalir. Takdir benar-benar seperti mempermainkan mereka. Terlihat seorang wanita tengah sibuk untuk menyiapkan sarapan putri tercintanya, Arem.
Arum adalah putri Yeon dan Jungkook. Namun, Arum tidak pernah menyandang marga Jeon untuk nama depan. Gadis kecil itu menggunakan marga ibunya, Hwang Arum. Kabar skandalnya dengan Jungkook sempat tersebar 5 tahun yang lalu. Hal itulah yang menyebabkan Arum tidak boleh menyandang marga dedenya. Selama ini Yeon dan Arum hidup di Busan bersama sang nenek. Kehidupan mereka memanglah sangat terjamin. Jungkook tergolong orang tua yang tanggung jawab. Setiap minggu pria itu akan mengirim sejumlah uang untuk Yeon dan putri tercintanya. Sangat banyak. Membuat kehidupan Yeon dan keluarga tidak akan kekurangan sedikit pun. Namun semua itu tidak membuat Arum bahagia. Selama ini Jungkook tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai seorang daddy. Jungkook memperkenalkan diri di hadapan putri tercintanya hanya sebagai seorang paman teman mominya. Semua ini Jungkook lakukan untuk mempertahankan karirnya. Tentu saja atas permintaan Yeon juga. Arum masih kecil. Yeon tidak ingin saat di sekolah Arum keceplosan sebagai anak dari sosok Jeon Jungkook, superstar terkenal. Itulah yang mendasari Jungkook belum memperkenalkan diri sebagai daddy. Mereka semua terpaksa mengikuti alur cerita sedemikian rupa. Di sekolah, tidak jarang Arum sering diajak oleh teman-temannya sebagai anak haram. Bahkan, tetangga Yeon pun juga mengatakan demikian. Arum anak kuat, sedikit pun tidak pernah menangis. Tapi Yeon tahu di dalam sana putrinya sedang menahan mati-matian. Yeon membungkuk layaknya seorang dayang yang melayani putri kerajaan. Senyumnya tak pernah berhenti terpancar, berputar-putar seraya menyanyi. Arum bertepuk tangan melihat aksi mominya itu. Setelah itu, Yeon menyuapi gadis kecilnya. Arum sangat lahap. Senyum putrinya benar-benar seperti energi baru untuk menjalani kehidupan setiap harinya. Yeon terdiam. Ia sendiri tidak tahu kapan Jungkook akan mengunjunginya lagi. Sudah 6 bulan Jungkook tidak pernah datang. Konser di berbagai negara telah menyita waktunya. Jungkook hanya bisa menghubungi Yeon lewat video call. Yeon terperangah, menikah. Bukankah itu suatu hal yang sangat mustahil untuknya dan Jungkook? Gadis kecil itu sangat takut jika perkataannya menyakiti Momi. Meskipun Arum masih kecil, tapi Arum sedikit paham tentang cercaan para tetangga yang telah menyinggung sang Momi. Gadis kecil itu menggandeng tangan sang Momi dengan sangat ceria. Yeon tahu jika putrinya tengah mati-matian menyembunyikan kesedihannya. Maafkan Momi dan Daddy sayang. Gadis itu sangat kegirangan melihat orang yang paling ditunggu akhirnya datang.
Arum dengan lucunya naik ke atas gendongan Jungkook seperti koala. Yeon tersenyum. Setelah 9 bulan akhirnya prianya datang. Jungkook memanggil 2 bodyguardnya. Begitu masuk, Arum sangat bahagia. Hadiah untuknya sangatlah banyak. Ada tas yang berisikan berbagai benda kesukaan Arum, mulai dari boneka, baju, sepatu, buku, dan lain-lain. Pria itu melirik ke arah sang bodyguard, bertujuan minta izin. Bodyguard tersebut merupakan suruhan agensi. Jungkook tidak bisa berkutik sedikit pun. Merasa kasihan, akhirnya para deretan pria berbaju hitam itu mengangguk. Senyuman Arum berhasil meluluhkan mereka semua. Gadis kecil itu berlonjak kegirangan. Lagi-lagi Jungkook dan Yeon melirik ke arah para bodyguard tersebut. Anggukan kembali dilayangkan. Sepertinya malam ini akan menjadi malam paling spesial untuk Arum. Tidur dengan kedua orang tua kandungnya untuk pertama kali. Yeon mengangguk ke arah Jungkook. Arum sangat menyayangi Jungkook, begitu juga sebaliknya. Hanya masalah waktu saja yang akan menjawab semuanya. Saat Arum sudah dewasa nanti, Jungkook akan memperkenalkan identitas sebenarnya. Jungkook yakin putrinya kelak akan memahami itu. Gadis kecil itu mengangguk. Perlahan kedua matanya tertutup sempurna. Yeon dan Jungkook belumlah tidur. Kedua insan itu masih saling menatap tanpa ada suara. Hanya hati yang berbicara. Tersirat kerinduan yang teramat di antara keduanya. Jungkook tertawa kecil. Perlahan keduanya sedikit menaikkan tubuh masing-masing. Dengan sangat hati-hati, bibir mereka mulai bersatu. Jangan sampai Arum melihatnya. Keduanya terkejut, buru-buru menurunkan tubuh masing-masing, salah tingkah satu sama lain. Mereka bertiga akhirnya terlelap dalam kebahagiaan menurut versi mereka. Bahagia menurut alur cerita mereka. Pernikahan bukanlah definisi puncak untuk mengukur kebahagiaan seseorang. Bukankah kebahagiaan itu relatif? Meskipun sulit, tapi bukankah kehidupan memang selalu sulit?
asal kita bisa meraih definisi bahagia menurut versi diri sendiri. Maka, perjalanan hidup akan terasa lebih berarti. Apakah dengan memiliki nama marga yang sama, sudah dipastikan orang itu bahagia?